Selamat malam Bapak Ibu dosen, saya Wisnu Murti dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 11200031 akan mempresentasikan tentang materi e-government. Berikutnya kita akan melihat daftar isi dari presentasi ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dunia telah berubah dari sebelumnya. Sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih kompleks. Dan masyarakat membutuhkan jalan pintas atau cara yang lebih mudah dalam berkegiatan. Contohnya adalah mengurus birokrasi. Maka, dalam hal mengurus birokrasi, apalagi di zaman modern yang serba cepat dan rumit dan kompleks ini, e-government menjadi sebuah solusi. Karena e-government dapat memangkas waktu untuk melakukan birokrasi tersebut, sehingga merupakan hal yang vital atau penting di masa modern ini. Dan salah satu negara yang telah menerapkan e-government adalah Estonia. Estonia adalah negara yang walaupun kecil, namun memiliki perkembangan teknologi yang sangat maju, sehingga dia dianggap sebagai pelopor teknologi dan e-government khususnya di dunia teknologi dan informasi. Kembali ke daftar isi. E-government. Yang pertama saya akan mengambil pengertian dari Wikipedia, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, dan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. Yang kedua saya mengutip dari Dawes, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Lalu yang ketiga saya mengutip dari dosenpendidikan.com, yaitu pemakaian atau penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan di antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian Estonia. Estonia adalah negara berdaulat di kawasan Baltik di Eropa Utara yang berbatasan dengan Teluk Finlandia di utara, Laut Baltik di selatan, Latvia dan Teluk Riga di selatan, dan Danau Peipus dan Rusia di timur. Kita akan kembali. Unsur penyelenggaraan e-government Estonia. Yang pertama adalah e-cabinet atau the Information System for Government Session, yaitu adalah sistem berbasis web dan peralatan audiovisual. E-Cabinet memiliki database, multi-user, dan pengatur jadwal yang mengatur informasi yang tersedia. Dalam menjalankan e-Cabinet, ini dia memiliki fungsi khusus, yaitu mempersingkat atau memangkas waktu yang diperlukan untuk melakukan sebuah rapat kabinet yang dapat dijelaskan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah input materi, yaitu saat dimana Perdana Menteri memasukkan materi atau topik yang perlu dibahas oleh Dewan Parlemen ke dalam sistem tersebut untuk sebelumnya dibahas, untuk kemudian dibahas. Lalu yang kedua adalah pembahasan kabinet, itu dimana Dewan Parlemen mengambil objection atau melakukan pembahasan terhadap topik yang dianggap vital. Yang ketiga adalah fokus materi, yaitu saat dimana Dewan Parlemen para anggota dewan ini mengabaikan topik yang dibilang sudah matang atau sudah tidak perlu untuk dibahas lagi, sehingga mereka akan memfokuskan semua bahasan pada topik yang perlu dibahas. Lalu yang keempat ada publikasi, yaitu di mana semua hasil keputusan ini dapat dipublikasikan pada web yang terkait. Kelebihan dari implementasi e-kabinet adalah 1. Mempermudah proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mengefektifkan kinerja dewan yang bersangkutan. Yang ketiga, meringkas waktu yang digunakan untuk rapat. Yang keempat, adanya transparansi informasi karena hasil rapat langsung diunggah ke website. Yang kelima, kemudahan bagi anggota dewan untuk melakukan rapat dari tempat yang berbeda. Dan yang keenam, meminimalisir penggunaan kertas dan tanda tangan fisik. Lalu, sistem yang kedua yang sangat penting dan berperan dalam pelaksanaan e-government, itu adalah e-voting. E-voting adalah sistem pemilihan suara atau voting yang dilakukan dengan menggunakan internet.
Dan sistem ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Cara melakukan e-voting. 1. Login. Jadi, warga negara pada awalnya akan melakukan login ke website tertentu dengan menggunakan ID card mereka. Lalu yang kedua, memilih. Warga negara akan memilih calon yang tersedia pada waktu itu. Dan yang ketiga, akan melakukan penghitungan dengan cara mengirim data dari masing-masing perangkat tersebut untuk dikirimkan kepada badan yang berkaitan untuk dilakukan penghitungan suara. Kelebihan dari implementasi e-voting. 1. Mempermudah masyarakat Estonia dalam menyalurkan suaranya. Yang kedua, lebih praktis dibandingkan dengan proses yang konvensional. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan anggaran yang dibutuhkan. Yang keempat, proses penghitungan lebih transparan karena diawasi langsung oleh masyarakat. Lalu, sistem ketiga yang sangat penting pada pelaksanaan e-government dari Estonia adalah X-Road. X-Road adalah jaringan yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan divisi-divisi atau sektor-sektor pelayanan masyarakat untuk bertukar data dan informasi secara aman dan valid. X-Road telah menjadi tulang punggung bagi terselenggaranya e-government di Estonia. Berikut akan dijelaskan mengenai apa itu X-Road dalam bentuk video. Be maintained. No third party should be able to make any changes to the data while it is in transit. Third, the data must remain confidential during its journey. It must be protected from the eyes of unauthorized parties. The X-Road is a data exchange platform that fulfills all three of these requirements. The X-Road helps authorities make work processes more convenient. Many activities can be automated, which frees employees to deal with matters that require human involvement. For the state, the X-Road, above all, makes it possible for authorities to efficiently exchange data among themselves. The X-Road helps the state see the big picture of how different authorities are connected to one another. The biggest beneficiaries of the X-Road are, of course, the citizens. They enjoy the benefits of a better functioning state and save all of the time they would otherwise spend submitting papers and forms. Cool. Sekian adalah video mengenai penjelasan apa itu X-Road. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kelebihan dari implementasi X-Road. Yang pertama adalah mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga menghindari kecacatan pada data. Yang kedua, mampu menyediakan data yang valid dari sumber yang terpercaya. Lalu yang ketiga, data dapat tersalurkan secara aman tanpa gangguan pihak ketiga. Dan yang keempat, menjamin keabsahan dan orisinalitas data. Lalu ada layanan vital lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Estonia, yaitu Case Eye Blockchain, yang berfungsi untuk mengamankan data serta menghindari adanya manipulasi data. Dan blockchain ini dirancang dan dibuat oleh kriptografer asal Estonia. Yang kedua adalah e-justice, atau layanan yang memungkinkan warga Estonia untuk ikut andil dalam proses pembuatan peraturan, di mana aspirasi warga akan ditampung selama masa pembahasan sebelum akhirnya dilegalkan. Yang ketiga adalah e-law, atau layanan yang memungkinkan masyarakat Estonia untuk mengajukan kasus kepada pengadilan secara online. Selain itu, sebagian proses birokrasi pengadilan berjalan secara online dan semua hasil dicatat dalam database. Lalu ada e-health records, atau layanan yang berfungsi untuk menggabungkan berbagai data mengenai rekam jejak medis sehingga sehingga mudah untuk diakses oleh orang yang berkepentingan. Lalu ada ID card yang berfungsi sebagai kartu identitas elektronik yang dilengkapi dengan chip dan dapat diakses dengan perangkat lainnya seperti HP atau menggunakan kartu SIM atau dengan aplikasi Smart ID. Lalu ada e-police, atau perangkat yang memungkinkan para polisi untuk berbagi data yang dibutuhkan. Dan ada e-tax, atau layanan yang memungkinkan warga negara Estonia untuk mengurus pajaknya dalam waktu yang relatif singkat.
Kesimpulannya adalah sistem pada Estonia, e-government Estonia sudah sangat baik karena yang pertama sumber dana yang memadai, dan sumber dana ini berasal dari 1% GDP Estonia yang berakibat pada infrastruktur yang memadai dan masyarakat yang melek teknologi, juga penerapan yang mencapai 99% layanan pemerintahan. Sekian presentasi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Berikut adalah sumbernya. Sekian dan terima kasih.